Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Dia Kinara Junita, NIM 20201438, Prodi D4 Perhotelan Kampus Pondok Cabe. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu knowledge ingredient patisserie. Yang pertama, pengenalan bahan dasar patisserie. Jenis bahan yang digunakan di bagian pengelolaan patisserie sangat beragam, dan masing-masing bahan dan alat tersebut sangat mempengaruhi kualitas hasil. Tujuan mempelajari bahan yang akan digunakan dalam pengolahan makanan akan mempermudah saat pembelian, pengontrolan, dan bisa menyesuaikan bahan tersebut dengan resep. Dengan demikian, produk dapat dibuat dengan hasil yang sesuai seperti yang diharapkan tanpa mengalami kesulitan. Bahan-bahan dasar patisserie yaitu ada tepung-tepungan, air, ragi, gula, garam, lemak, susu, telur, coklat, dan bahan pengembang kimia. A. Tepung. 1. Tepung terigu. Tepung terigu merupakan hasil olahan dari gandum. Tepung terigu digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan roti, biskuit atau cookies, cake, pastry, muffin, makaroni, spaghetti, waffle, makanan siap saji, dan makanan bayi, dan beberapa kue-kue Indonesia. Tanpa tepung terigu, kita tidak akan dapat membuat produk bakery dengan baik. Tepung terigu berdasarkan kandungan protein digolongkan pada 3 macam, yaitu yang pertama ada hard flour, terigu protein tinggi. Tepung terigu yang mempunyai kadar gluten antara 12% sampai 13%. Tepung ini diperoleh dari gandum keras, hard wheat. Tingginya kadar protein menjadikan sifatnya mudah dicampur, difermentasikan, daya serap airnya tinggi, elastis, dan mudah digiling. Tepung hard flour ini mempunyai sifat-sifat: 1. Mampu menyerap air dalam jumlah yang relatif tinggi dan derajat pengembangannya yang tinggi. 2. Memerlukan waktu pengadukan yang lama. 3. Memerlukan hanya sedikit ragi. Yang kedua ada medium flour. Terigu protein sedang. Jenis terigu medium wheat mengandung 10% sampai 11%. Sebagian orang mengenalnya dengan sebutan all-purpose flour atau tepung serbaguna. Tepung ini cocok untuk membuat adonan fermentasi dengan tingkat pengembangan sedang, seperti donat, bakpao, waffle, panada, atau aneka cake dan muffin. Yang ketiga ada soft flour. Tepung ini dibuat dari gandum lunak dengan kandungan protein gluten 8% sampai 9%. Sifatnya memiliki daya serap air yang rendah sehingga akan menghasilkan adonan yang sukar diuleni. Cocok untuk membuat kue kering, cookies, atau biskuit, pastel, dan kue-kue yang tidak memerlukan proses fermentasi. Selanjutnya ada pati. Pati merupakan komponen penting dari karbohidrat, umumnya berasal dari tepung-tepungan yang berperan penting dalam pengolahan dan industri makanan. Pati komersial dibuat dari biji-bijian seperti jagung, gandum, dan beras, serta umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, dan kentang. Sifat pati. Yang terdapat dalam tanaman berbentuk granula, pati memiliki bentuk diameter granula, kadar amilosa dan amilopektin, serta sifat berefragrans yang beragam menurut sumber tanamannya. Ukuran granula pati mempunyai peranan penting dalam industri pangan termasuk patisserie. Pati terdiri dari 2 fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi tersebut disebut amilosa dan fraksi tak larut disebut amilopektin. Kadar amilosa dan amilopektin bervariasi tergantung dari sumbernya. Kedua ada tepung beras. Tepung beras merupakan bahan pokok yang sangat penting dalam pembuatan kue-kue Indonesia. Dengan munculnya tepung beras yang halus dan kering di pasaran, maka tepung beras untuk pembuatan kue-kue sangat mudah untuk didapat. Kualitas kue yang dibuat dari tepung beras yang baru ditumbuk lebih baik dibandingkan dengan kue yang terbuat dari tepung beras kering yang banyak dijual di pasaran. Tepung ketan. Tepung ketan merupakan bahan pokok pembuatan kue-kue Indonesia yang banyak digunakan, sebagaimana juga hal dengan tepung beras. Tepung ketan ini sangat mudah untuk mendapatkannya, karena banyak dijual di pasaran dalam bentuk tepung yang halus dan kering. Tepung ketan memiliki amilopektin yang lebih besar dibandingkan dengan tepung-tepung lainnya. Amilopektin inilah yang menyebabkan tepung ketan atau beras ketan lebih pulen dibandingkan dengan tepung lainnya. Makin tinggi kandungan amilopektin pada pati, maka dari itu semakin pulen. Tepung tapioka.
Di pasaran seringkali dikenal dengan nama tepung kanji, adalah tepung yang terbuat dari ubi kayu singkong. Pembuatan dilakukan dengan cara diparut, diperas, dicuci, diendapkan, diambil saripatinya, lalu dijemur atau dikeringkan. Tepung tapioka akan memiliki perlakuan berbeda untuk setiap jenis kue karena sifat yang dimiliki tepung tersebut. Yang kelima ada maizena. Tepung maizena meski jarang sekali digunakan untuk bahan utama pada pembuatan cake dan cookies, tapi selalu menjadi bahan pembantu untuk mendapatkan tekstur sempurna. Pada resep cookies, maizena dipakai sebagai bahan pembantu merenyahkan, sedangkan pada resep cake, maizena adalah bahan pembantu untuk melembutkan. Penggunaannya berkisar 10% sampai dengan 20% saja dari bahan tepung terigunya. Sebab kalau terlalu banyak cake dan cookies akan mudah berjamur atau tidak awet. Selanjutnya ada air. Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air dapat mempengaruhi penampilan, tekstur, serta cita rasa makanan. Bahkan dalam bahan makanan yang kering sekalipun seperti buah kering, tepung, serta biji-bijian, terkandung air dalam jumlah tertentu. Kandungan air dalam bahan makanan ikut menentukan acceptability, kesegaran, dan daya tahan bahan itu. Selain merupakan bagian dari suatu bahan makanan, air merupakan pencuci yang baik bagi bahan makanan tersebut atau alat-alat yang digunakan dalam pengolahannya. Sebagian besar dari perubahan-perubahan bahan makanan terjadi dalam media air yang ditambahkan atau berasal dari bahan itu sendiri. Umumnya air adalah bahan yang paling murah. Walaupun demikian, seperti halnya dengan terigu, tanpa air kita tidak akan dapat membuat makanan khususnya roti, sebab zat gluten tidak akan dapat terbentuk. Air di dalam produk patisserie seperti halnya bahan dasar lainnya, yaitu harus seragam agar diperoleh hasil produksi yang seragam pula. Pemakaian air dalam adonan patisserie berbasis terigu mempunyai fungsi A. Membantu pembentukan zat gluten dalam tepung. B. Mengontrol adonan, yaitu sedikit banyaknya air sangat menentukan kepadatan adonan. C. Mengontrol suhu adonan selama adonan mengalami proses pengolahan. D. Membantu melarutkan gula dan garam hingga bisa bercampur dengan bahan-bahan lain dengan sempurna. E. Memungkinkan sel-sel ragi melakukan proses peragian terhadap gula. Dan F. Mempertahankan rasa lezat roti lebih lama bila dalam roti terkandung cukup air, mempengaruhi tekstur. Ragi. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang dapat ditemukan di mana-mana. Ragi berasal dari keluarga fungus bersel satu, sugar fungus dari genus Saccharomyces spesies Cerevisiae, dan memiliki ukuran sebesar 6-8 mikron. Untuk bertahan hidup, ragi membutuhkan air, makanan, dan lingkungan yang sesuai. Bakteri bersel satu ini akan mudah bekerja bila ditambahkan dengan gula dan kondisi suhu yang hangat. Kandungan karbon dioksida yang dihasilkan akan membuat suatu adonan menjadi pengembang dan terbentuk pori-pori. Ragi memiliki sifat dan karakter yang sangat penting dalam industri pangan. Ragi akan berkembang dengan baik dan cepat apabila berada di temperatur 25 Celcius sampai 30 Celcius. 3 jenis ragi yang umum digunakan di Indonesia. 1. Ragi basah, compressed press yeast. 2. Ragi kering aktif, active dry yeast. 3. Ragi kering instan, yaitu instant dry yeast. Gula. Gula diperlukan pada pembuatan patisserie dengan fungsi utama adalah sebagai bahan pemanis. Bahan nutrisi untuk kamir dalam melakukan proses fermentasi, membantu proses pembentukan krim, membantu dalam pembentukan warna kulit roti yang baik, dan menambahkan nilai gizi pada produk. Gula juga memberikan efek melunakkan gluten sehingga cake yang dihasilkan lebih empuk. Gula akan mematangkan dan mengempukkan susunan sel. Bila presentasi gula terlalu tinggi dalam adonan, maka hasil cake akan kurang baik, cenderung jatuh di bagian tengah. Pemakaian gula dalam adonan mempunyai peranan. Memberikan makanan pada ragi selama proses peragian berlangsung. Memberi rasa pada aroma. Memberi kemampuan adonan untuk mengembang. Kulit roti menjadi bagus, mengontrol waktu pembongkaran. Gula dalam pembuatan cake berfungsi sebagai bahan pemanis. Gula invert, madu, moles, dan glukos mempunyai sifat yang higroskopis. Gula tersebut bukan hanya menahan cairan, tetapi juga menimbulkan aroma dan rasa yang khas pada produk akhir.
Gula akan menurunkan titik penggulalian pada adonan, sehingga memungkinkan kerak kek menjadi berwarna pada suhu yang lebih rendah. Macam-macam gula, ada beberapa jenis gula yang dipergunakan dalam produk patisserie, antara lain brown sugar. Jenis ini berasal dari raw sugar yang tidak dibersihkan. Ada beberapa nama sesuai negara penghasilnya, antara lain Barbados, Trinidad, Demerara, dan sebagainya. Brown sugar adalah gula yang diproses pembuatannya belum selesai, atau gula yang kristal dilapisi moles, sirup berwarna coklat yang muncul dalam proses pembuatan gula. Biasanya digunakan untuk kue kering atau fruit cake tradisional Inggris. Tingkat kemanisannya 60% dari gula kastor. Ada beberapa soft brown sugar yang diperoleh dari kristalisasi gula putih, white sugar, yang dibersihkan. Semua jenis brown sugar menentukan warna dan aroma sesuai jumlah pemakaiannya. Brown sugar yang berwarna gelap sesuai dengan pembuatan rich cake seperti wedding cake, birthday cake, atau Christmas cake, mincemeat, dan Christmas pudding. White sugar. White sugar ini terdiri dari cube sugar, granulate sugar, dan castor sugar. Cube sugar adalah paling baik untuk membuat gula rebus, sugar boiling. Dibuat dari liquor gula yang berkualitas bagus dan kemudian baru dibersihkan. Granulate sugar berbentuk kristal yang agak kasar sesuai untuk membuat sugar boiling cakes dan sponge. Castor sugar. Gula castor atau castor adalah nama dari gula pasir yang sangat halus, terdapat di Britania. Dinamai demikian karena ukuran butirannya sangat kecil, sehingga dapat ditaburkan dari wadah berlubang-lubang kecil. Karena kehalusannya, gula ini lebih cepat larut dibandingkan gula putih pada umumnya. Saya ada icing sugar powder. Gula jenis ini dapat diperoleh di pasar dalam berbagai tingkat, tergantung proses pengayahannya oleh pabrik. Jenis yang paling bagus digunakan untuk membuat royal icing apabila pembuatannya sangat teliti, maka dapat digunakan untuk membuat dekorasi dengan pastry bag, kantong hias. Dalam bentuk yang lain, icing sugar dapat dipergunakan untuk membuat water icing, glaze, untuk lusting ditaburkan pada cake sesudah di oven. D ada golden syrup. Gula jenis ini berbentuk cairan atau sirup. Warnanya coklat kekuning-kuningan yang diproses dari penyulingan gula. Sesudah disaring dan dipadatkan, maka akan menghasilkan sucrose, dextrose, dan levulose. Ada beberapa macam golden syrup dan ada yang diberi warna. Garam. Garam digunakan untuk membangkitkan rasa lezat pada bahan-bahan yang lain yang digunakan untuk membuat cake dan produk-produk lainnya. Yang A. Daripada harus menggunakan gula dalam resep cake, garam dapat dipakai sebagai bahan pengatur manis jika cake terlalu manis. Untuk mengurangi rasa yang terlalu manis, tidak dilakukan dengan mengurangi jumlah gulanya, tetapi cukup dengan menambahkan jumlah garamnya. Yang B. Menahan kelembapan cake. Yang C. Dapat menurunkan suhu terjadinya karamel pada adonan cake, yang dengan demikian akan membantu dalam memproses warna kulit yang bagus, yaitu kecoklat-coklatan. Yang D, garam juga berfungsi sebagai pengatur rasa juga harum. Yang E, karena sifat garam yang higroskopis, sebagian air yang ada dalam produk akan terserap. Hasilnya roti atau kue akan menjadi lebih padat. Yang F, garam dapat memperbaiki butiran dari susunan roti akibat kuatnya adonan. Hal ini terjadi tidak langsung akan membantu pembentukan warna, butiran, dan susunan roti. Yang G, garam membantu mengatur kegiatan ragi dalam adonan yang sedang difermentasi. Dengan demikian, garam ikut mengatur kadar peragian. Yang H, garam mencegah pembentukan dan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan dalam adonan yang diragi, menguatkan adonan, dan membantu menyimpan gas CO2 dalam adonan. F. Shortening. Mentega putih, shortening, atau compound fat, lemak yang padat. Shortening adalah lemak yang berwarna putih atau kuning yang terbuat dari sebagian besar lemak sayuran, vegetable oil, dan shortening merupakan 100% lemak. Shortening pertama kali disebut dengan compound fat karena terbuat dari penyaringan minyak kelapa, biji palem, minyak biji kapas, dan minyak-minyak nabati lainnya.
Dalam pembuatan cake, jika ingin mengganti shortening dengan butter, harus diperhatikan komposisi lemaknya. Perlu diingat bahwa shortening memiliki 100% lemak, sedangkan mentega atau margarin memiliki 84% lemak. Jika formula cake menggunakan shortening 396 gram, maka dapat diganti dengan 545 gram mentega dan margarin. Shortening yang digunakan dalam pembuatan roti dapat berasal dari lemak nabati, lemak hewani, maupun keduanya. Shortening dalam pembuatan patisserie berfungsi sebagai pelembut, pengempuk, membantu penahan gas oleh gluten, menghasilkan tekstur yang baik, membantu lubrikasi gluten, memberikan kontribusi cita rasa, dan dapat bertindak sebagai emulsifier. Disebabkan oleh rasanya yang berbeda-beda, adalah sukar untuk menentukan shortening yang paling baik untuk pembuatan cake. Untuk jenis cake yang susunannya tinggi, dipilih shortening yang mempunyai daya pengkriman yang baik dan presentasi gula juga yang tinggi. G. Ada susu. Susu adalah suatu emulsi dari bagian-bagian lemak yang sangat kecil dalam larutan protein cair, gula dan mineral-mineral. Emulsi dapat diartikan sebagai suatu larutan yang stabil dari lemak air dan bahan-bahan lainnya yang tidak akan berpisah dari himpunannya setelah didiamkan. Susunan susu agak berbeda dan tergantung dari beberapa faktor. Jenis-jenis susu, ada beberapa susu yang dapat digunakan dan dapat diproduksi. Umumnya susu dapat digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain A. Susu murni, B. Susu kental, dan C. Susu kering. H. Telur. Telur yang umumnya dipakai oleh para pembuat kue-kue ialah telur yang segar, baik itu telur ayam kampung, ayam ras, ataupun bebek. Sekarang ini dapat dijumpai pula ada telur bentuk bubuk, baik itu bubuk kuning telur, bubuk putih telur, atau campuran dari dua-duanya. Dengan campuran telur di dalam adonan, maka kram, daging roti, memiliki bentuk sel yang sangat seragam dan tekstur yang halus. Telur yang digunakan dalam pabrik roti selalu telur ayam. Namun, telur harus disimpan tersendiri dari produk makanan atau mentah lainnya, supaya tidak terkontaminasi bakteri salmonella. Ciri-ciri telur segar dan lama. Telur segar, kuning telur putih, kuning telur bulat, putih telur lebih kental dan tidak berbau. Telur lama, kuning telur pipih, flat, putih telur cair dan tidak mengelilingi kuning telur dan berbau. Kegunaan telur di dalam pembuatan patisserie. A. Menambah nilai gizi makanan. B. Menambah keharuman, memperbaiki komposisi dari kue tersebut serta kualitasnya pada waktu dimakan. C. Membantu menghasilkan warna yang menarik baik di bagian dalam ataupun kulit luar. D. Bertindak sebagai bahan pengikat terhadap bermacam-macam bahan, misalnya custard. E. Membantu pengembangan terutama yang menggunakan putih telur. F. Menyokong pencampuran bahan-bahan. G. Menghasilkan remah kue yang lebih halus. Dan H. Memperlama jangka penyimpanan. I. Ada bread improver atau cake improver. Bread improver merupakan salah satu bahan yang digunakan pada pembuatan roti yang bersifat tambahan atau opsional. Apabila tidak digunakan, roti tetap bisa mengembang, tetapi tekstur, serat, dan kekokohannya akan kurang sempurna. Kandungan utama bread improver adalah enzim, bahan penguat gluten oxiding agent, emulsifier, mineral, dan tepung. Fungsi bread improver: membantu ragi dalam memproduksi gas sehingga roti menjadi lebih mengembang, membantu gluten menahan kerangka roti yang mengembang, melembutkan tekstur roti, dan mempersingkat waktu fermentasi. Cake emulsifier adalah bahan tambahan untuk mengembangkan dan menstabilkan adonan cake. Bentuknya seperti jelly dan biasanya berwarna kuning. Dosis pemakaian 2-3% dari berat total adonan. Dicampurkan pada telur dan gula, lalu aduk dengan mixer. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.